Kalau dulu nih misalnya sekolah mau kerjasama nih ceritanya sama Aksio gitu Iya, ya. iya. Pasti nanti kita akan tanya mau berapa ratus unit nih. Udah ada banyak pengembangan lah. Karena kita lihat bahwa yang namanya kerjasama sama dunia pendidikan itu kan nggak bisa Aksio judulnya cuma ngasih barang doang ya. Betul, Maksudnya betul. apalagi judulnya ditarget lagi. Mabito Karya ini kita adalah perusahaan yang memang sebagai pelaksana program kerjasama Aksio Indonesia dengan SMK. pendidikan vokasi. Iya. Ini waktunya SMK bicara. Halo Easy People, balik lagi di SMK Bicara. Senang banget hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Ibu Galuh, Head Deputy Director Education Indonesia Department di PT Mabito atau lebih dikenalnya juga si Aksio Kelas Program. Betul ya Bu ya? Betul. Tepuk tangan dong buat tamu kita. Dari kemarin tuh Aduh, Mas Indra, susah nanti kadiknya Mas. Jadi ini yang pertama kali sih Bu ya, kami mengundang tamu. Ya, terima kasih undangannya. Ya, Ibu yang pertama lagi. Iya, yang pertama kalinya lagi. Mungkin Ibu udah lama ya berdampingan dengan anak SMK. Dan kebetulan hari ini juga kita ngobrol ya Ibu mengenai kekhawatiran dan mungkin peluang buat anak SMK nanti ke depannya. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin Ibu bisa cerita dulu bagaimana sih perjalanan karir Ibu. Mohon maaf Bu sebelumnya, soalnya saya sempat lihat kemarin di jejak digital Ibu mulai karirnya tahun 2004 ya Bu, benar? Wah, Bisa saya aja lupa loh. Tapi udah lihat Ibu, kita udah telusuri. Iya. Mohon maaf sebelumnya ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit perjalanan karirnya hingga sampai sesukses ini ya. Supaya bisa Dibilang sukses. menjadi Amin, saya aminkan ya. supaya bisa menjadi inspirasi buat kita, motivasi buat kita anak-anak SMK juga. Wah, kalau diceritain kayaknya panjang nih betul. Iya. 1 kali 24 jam nih Ya kayaknya. nggak apa-apa, 2 hari pun nggak masalah Bu. Iya. Saya udah cukup lama sih ya bergabung di Aksio, atau sebenarnya lebih tepatnya kalau nama perusahaannya sih PT Mabito Karya. Oke. Seperti tadi Kitin bilang, kalau sekarang mungkin lebih dikenalnya Aksio Kelas Program. Iya. Tapi jauh dulu sebelum berapa tahun lalu lah ya. Iya, Tadi iya. tahun berapa? 2004. 2004 ya. Ya. Jauh beberapa tahun lalu saya mengawali karir bergabung di perusahaan ini sebagai tim marketing ya. Oke. Gitu. Jadi kalau dulu tuh kita ada retailnya. Jadi perdagangan komputer. Oke. Kalau di posisinya kalau di Bandung itu kan ada salah satu mall elektronik besar ya, Bandung Electronic Center. Ini saya nggak apa-apa ya sebut nama ya. Iya, nggak apa-apa Ibu, nggak Nggak apa-apa. Iya. Nah, saya di retailnya bisa dibilang ya. Jadi lebih ke penjualan perangkat IT. Kalau pada zamannya itu lebih ke PC ya, zamannya masih PC. Oke. Laptop belum seramai sekarang. Oke. Jadi perangkat-perangkat komputer. Nah, saya mengawali karir di situ, lalu dipercaya selanjutnya sebagai product manager, regional sales manager, dan seterusnya lah ya. Dan seterusnya, lalu kurang lebih mungkin di sekitar tahun 2000, range sekitar 2010-an ya mungkin. Saya juga agak lupa inget lah, karena udah lama juga. Iya sih. Jadi akhirnya kita fokusnya lebih ke pendidikan. Pendidikan. Karena kalau mungkin Kitin juga pasti udah research kan bahwa Mabito Karya ini kita adalah perusahaan yang memang sebagai pelaksana program kerjasama Aksio Indonesia dengan SMK. pendidikan vokasi, Iya. khususnya SMK saat SMK, ini. iya. Jadi mulai kurang lebih 2010 tadi saya sampaikan ya, kita udah lebih fokusnya memang ke edukasi. Jadi retail sudah kita alihkan memang ke tim marketingnya, ada divisi sendiri. Mabito Karya fokus untuk di program CSR-nya atau pendidikannya kayak gitu. Nah, sampai akhirnya ya saya berada di posisi sekarang lah bisa dibilang ya. Jadi perjalanannya cukup panjang, makanya tadi saya bilang kalau saya ceritain detailnya, rinciannya kayaknya to be continue nanti ini bisa. Gitu. Tapi singkat cerita ya sekarang fokusnya kita sudah di dunia pendidikan, mengelola kerjasama dengan banyak SMK se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Dari retail sekarang full ke edukasi bisa dibilang.
Jadi Aksio ini lebih bekerja sama dengan SMK ya Ibu ya? Anak Ya, SMK. untuk program CSR-nya ya, Corporate Social Responsibility-nya, Aksio Kelas Program itu dijalankan oleh kami. Jadi PT Mapito Karya bisa dibilang part of Aksio Indonesia lah. Aksio ini udah mulai bekerja sama dengan sekolah-sekolah di SMK di Indonesia itu tahun berapa sih Bu? Kerjasama dengan SMK sebenarnya udah dari awal retail pun kita juga sudah ada ya kerjasama dengan institusi pendidikan, tapi bentuk kerjasamanya mungkin yang berbeda. Kalau dulu ya namanya core bisnisnya kan tetap penjualan ya, Iya, penjualan iya, IT, iya. jadi ya pasti targetnya ya jualan. Iya. Gitu. Jadi kerjasama sama institusi pendidikan atau sama sekolah-sekolah ya lebih ke bagaimana sekolah ini bisa ngambil kuantiti berapa dengan Aksio. Dan Aksio mungkin nanti akan support dari sisi konten-konten dan segala macam. Oh Seperti itu. gitu. Itu udah kita jalankan dari ya kurang lebih itu dari tahun 2010 ya rasanya. 14 tahun sekarang. Wah, Iya. cukup lama ya Ibu ya? Gitu. Dan tapi seiring waktu ya ada pengembangan program bentuk kerjasamanya ya yang berjalan ya. Apa aja sih Bu bentuk-bentuk kerjasama yang mulai Ya tadi berkembang kalau yang itu? saya cerita, kalau dulu nih misalnya sekolah mau kerjasama nih ceritanya sama Aksio gitu Iya, ya. iya. Pasti nanti kita akan tanya mau berapa ratus unit nih setahun kayak gitu. Jadi ada levelnya. Kalau ngambil kuantiti 200 nih itu level silver. Ngambil lebih besar misalnya 500 level gold kayak gitu ya. Jadi kami Aksio lebih pada posisi untuk menyuplai perangkat Perangkat. kayak gitu. oke. Tapi memang ada ekstranya kita berikan konten-konten pembelajaran di dalamnya gitu. Lalu kalau sekarang kalau mungkin kita juga lihat di Iya. program yang sudah saat ini sedang berjalan ya. Iya. Udah ada banyak pengembangan lah. Karena kita lihat bahwa yang namanya kerjasama sama dunia pendidikan itu kan nggak bisa Aksio judulnya cuma ngasih barang doang ya. Betul, Maksudnya betul. apalagi judulnya ditarget lagi ya. Iya, ditarget Sekolah lagi. mau kerjasama sama Aksio mau MOU nih Iya. kepala sekolahnya kayak gitu ya. Harus beli dulu nih produk Aksio 200 unit. Nah ya kan buat sekolah mungkin beberapa sekolah juga itu pasti dirasa berat. Iya. Di sisi kami Aksionya sendiri juga ya kami hanya mendapatkan keluar barang aja, keluar produk gitu ya. Tapi sering waktu berjalan kan kami lihat ternyata ada potensi-potensi lain tuh yang bisa sebenarnya dijalankan antara Aksio sama Anak institusi SMK. pendidikan. Oh. Dan terutamanya adalah bagaimana institusi pendidikan ini, bagaimana sekolah ini bisa ngebantu kami buat SDM tenaga kerja. Kayak gitu. Nah makanya akhirnya sambil berjalan kita ngelihat oh ternyata yang dibutuhkan tuh ini. Yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kami industri Aksio ini sebagai industri kita ngomong kan ke sekolah. Iya, betul. Kan sekolah-sekolah ini terutama yang vokasi bisa dibilang kan pabrik SDM ya. Iya. Yang menyiapkan tenaga-tenaga kerja Iya, nantinya. betul. Kami Aksio yang menggunakan tenaga kerja tersebut. Nah akhirnya kan perlu ada komunikasi, benar nggak? Benar Bu. Buat harus ngomong kan, kita kan Iya. harus ngomong. Kita tuh Iya. pengen anak yang seperti apa, tenaga kerja yang seperti apa untuk sekolah nanti bisa bantu siapin. Kan kita juga Iya. kalau misalnya nyari udah punya gebetan kan? Enggak. Oh enggak, yang benar. Pasti punya kriteria juga kan? Iya, iya. Pengen yang apa tinggi? Tinggi. Cakep. Iya boleh. Kan ada kriteria kan. Iya, ada, Nah ada. pasti kan itu perlu dalam prosesnya kan perlu dicari, perlu disampaikan kayak gitu kan. Iya, Atau misalnya nanti pengen yang perhatian kayak gitu ya. Makan disuapin loh. Kalau nggak ngomong kan nggak tahu kan. Iya, iya, Maunya Ibu. Kristen apa kan. Betul. Gitu. Nah kurang lebih gitu. Kita Aksio bisa dibilang kita juga aware ya akhirnya ya bahwa ini judulnya kalau kita mau kerjasama sama sama sekolah Iya. potensinya cukup besar gitu. Salah satunya yang kita lihat adalah bagaimana ini tuh bisa membantu kita untuk mendapatkan kemudahan rekrutmen SDM Oke. gitu. Salah satunya gimana ya ngomong, caranya gimana ngomong ke sekolah. Kita butuh tenaga kerja yang bisa begini. Nah tolong sekolah yang siapkan sambil kami juga bantu gitu. Kami juga bantu dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk mungkin update informasi sekarang kompetensi yang dibutuhkan tuh apa. Nah itu kita sampaikan ke sekolah-sekolah untuk sekolah juga bisa jadi kan tahu akhirnya Iya, ternyata sekarang itu dibutuhkan industri khususnya mungkin di IT ya karena Aksio Iya. IT ini adalah kompetensi begini nih kalau jaringan terkait apa, desain terkait apa gitu ya, harus tahu pakai program apa. Nah hal-hal seperti itu kan yang tahu dan yang pakai SDM-nya kan industri.
Iya, betul-betul. Nah kita yang ngomong ke sekolah, yuk belajarin ini gitu. Aksio ini memang untuk anak SMK ya gitu ya. Dibilang untuk sebenarnya enggak sih, tapi saat ini memang binaannya banyaknya SMK. Tapi seandainya kalau anak SMA juga ada yang minat masuk di Aksio, SMK? Ya SMA. Oh, SMA. SMA. Ya. Aksio juga bisa menerima Ibu. Kita ada bentuk kerjasama juga sih dengan SMA, SMA. Tapi mungkin enggak spesifik secara kompetensi ya. Kalau dengan SMK kan kita memang arahnya karena SMK itu lebih ke praktek, ke skill Iya, kayak gitu. Tapi kalau SMA ini kita lebih ke bagaimana mungkin kerjasamanya itu dalam bentuk memaksimalkan IT seperti itu. Kita sebenarnya juga kalau di pendidikan sebenarnya masih meraba ya, masih sambil meraba juga gitu loh ya potensinya. Karena kan kalau awal kerjasama dengan Aksio Kelas Program ini, SMK ini kan sebenarnya juga bukan dari awal kita udah bilang bahwa yang harus kerjasama dengan Aksio itu adalah SMK. Okay. Sebenarnya sih enggak. Tujuan awal dulu kan tadi mungkin kita sempat ngobrol-ngobrol juga bahwa tadi pengen dapat kemudahan rekrutmen itu khususnya waktu itu dulu tuh di bagian teknisi. Kayak gitu. Nah pada saat akhirnya ketemu dengan beberapa pihak dari institusi pendidikan, ngobrol-ngobrol gitu ya. Oh ternyata masuknya SMK dan kebetulan memang yang banyak datang ke Aksio juga SMK. SMK ya. Akhirnya sekarang ya memang binaan kita banyaknya juga di SMK. SMK kan gak lepas tuh Bu dari jurusan. Anak SMK yang PKL di Aksio itu apakah cuma jurusan TKJ doang seperti kita kan TKJ itu atau mungkin ada jurusan lain juga gitu? Ada jurusan lain sih karena kan saat ini siswa binaan kami itu jurusannya gak hanya TKJ. Jurusan IT kan kalau di SMK ada TKJ, ada RPL, rekayasa perangkat lunak, ada multimedia, desain gitu ya. Jadi ya nggak hanya TKJ. Intinya kalau misalnya sudah terdaftar sebagai siswa binaan, ya itu sangat terbuka sekali untuk bisa program PKL atau magang di Aksio. Salah satu sekolah kita juga ada yang akuntansi malah. Akuntansi, iya. Kayak gitu. Cuman kalau mungkin untuk beberapa jurusan yang di luar IT ya artinya baik sekolah, guru maupun siswanya ya mungkin perlu effort lebih ya. Karena kan secara kurikulum memang pembelajarannya, mapel-mapelnya kan juga mungkin harus lebih ekstra kalau mau nambahin kurikulumnya dari Aksio. Kan tadi kan Aksio lebih mempersiapkan tuh untuk menjadi teknisi atau gimana tadi ya. Aksio juga mempersiapkan anak SMK untuk berwirausaha enggak Bu? Wirausaha. Oh tentu. Tentu. Karena kan kami Aksio juga nggak bisa menjamin, walaupun sekarang siswa binaan Aksio semuanya kita jamin bisa diterima di Aksio kan nggak mungkin banget ya, betul sih. Nggak mungkin. Tapi yang pasti bisa kami jamin adalah kita bantu persiapkan mereka punya skill, mereka punya kompetensi untuk kalau suatu saat mereka ingin bergabung di Aksio atau industri IT sejenis lainnya, mereka udah punya basic. Tapi kalau mereka mau juga sebagai entrepreneur juga bisa. Kayak gitu, karena di kurikulum Aksio Kelas Program nanti itu kita juga ajarin tuh bagaimana jadi seorang entrepreneur. Mulai dari gimana ngomong, public speaking kayak gitu ya. Terus belajar juga administrasi, harus tahu orang namanya bisnis, nggak tahu untung rugi kan bahaya. Kayak gitu. Terima duit nggak tahu ini mau debit apa kredit. Nah hal-hal seperti itu tuh ada dipelajari juga. Karena kan nggak semua orang. Mungkin kita maunya apa? Kerja atau mau jadi pengusaha? Oh mau langsung nikah? Janganlah. Langsung nikah. Ternyata langsung nikah. Tahun depan dong? Enggak. Enggak ibu. Hoax. Hoax itu sama Mas Indra nggak boleh ditiru. Parah ini. Tapi dipertimbangkan. Enggak. Nikahnya kapan-kapan aja dipertimbangkan Bu. Iya. Sekarang kita janganlah. Kita kan enggak, kan masih lagi nyari calon tadi katanya. Iya, kan masih lagi proses seleksi. Iya, masih seleksi. Ya, jadi kurang lebih gitu sih. Kami juga bantu persiapkan in case nanti mereka sendiri juga memang mau jadi pengusaha ya. Paling enggak punya bekalnya dulu. Gitu, bisa ngomong, ngerti sedikit administrasinya, seperti apa kayak gitu. Ada enggak sih Bu yang dulunya PKL di Aksio sekarang malah kerja di Aksio? Cukup banyak sekarang. Banyak ya. Sudah cukup banyak. Salah satunya kalau kita tahu atau teman-teman juga tahu di sini ada Pak Lingga, pernah dengar? Ayo. Iya. Yang nggak pernah dengar berarti nanti kayaknya dipertimbangkan sertifikatnya ya Pak Lingga.
Canda. langsung tahu ya. Ya. Nanti kalau berkesempatan misalnya lagi main ke kantor, terus Iya. ketemu ada yang menjulang tinggi sendiri nih. Nah, itu Pak Lingga. Pak Lingga itu sekarang sebagai Education Manager Aksio Kelas Program. Jadi Pak Lingga yang bantu untuk mengkoordinir sekolah-sekolah binaan kami nih se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Kita kurang lebih ada sekolah binaan saat ini hampir sekolah aktif lah ya. Kita bilang sekolah aktif aja mungkin udah sekitar lebih dari 500 sekolah. Waduh. Nah, Pak Lingga ini sebagai manajer yang bantu mengkoordinir, bantu mengkomunikasikan sekolah-sekolah bagaimana program ini bisa jalan, bisa tetap lanjut gitu ya di sekolah. Bagaimana sekolah juga bisa mempersiapkan siswa-siswanya, akademinya berjalan segala macam. Nah, itu bagiannya Pak Lingga. Pak Lingga itu berapa tahun lalu siswa ACP. Oh, Ngalamin kayak Kitin dan teman-teman. Oke. PKL dulu gitu. Sampai akhirnya sekarang udah jadi Education Manager Di yang Aksio. megang sekian ratus sekolah se-Indonesia. Keren. Dan gak hanya Pak Lingga, masih banyak juga teman-teman rekan-rekan yang lain yang lulusan siswa Aksio Kelas Program. Ada banyak sih, nggak bisa saya kayaknya edukasi juga udah banyak. Ada Pak Lingga, ada Pak Hani, ada Pak Diki. Oh, saya aja udah sampai lupa lah. Iya. Nggak terhitung ya Ibu ya, Iya, saking udah. banyaknya ya. Udah, terus Terhitung. selain di edukasi pun juga sama. Di bagian servis sudah ada, di bagian produksi ada, administrasi ada, CS ada. Ya karena sekarang melalui program ACP ini, karena tadi tujuannya memang kan Iya. kita pengen dapat kemudahan SDM Iya. tadi. Sehingga akhirnya beberapa posisi memang kita juga sudah prioritaskan untuk lulusan-lulusan ACP. Betul. Begitu. Jadi udah banyak Jadi ya. kalau ditanya ada nggak lulusan ACP ya jelas Ya. ada. Banyak malah. Bisa dibilang udah banyak Tuh, sih udah sekarang. banyak ya. Bagian produksi juga cukup banyak. Kan Aksio udah bekerja sama itu dari Aceh sampai Papua ya Papua. kalau nggak salah ya. Yang aktifnya 500 sekolah kata Ibu tadi. Iya. Emang Kalau di ada database kayaknya udah 1000 sih. Oh, emang ada yang nggak aktifnya juga Ibu? Ya pasti ada ya, pasti ada. Karena kan beberapa faktor ya. Oke. Karena kan menjalankan sebuah program itu kan juga kita juga sama-sama tahu bukan sesuatu yang mudah juga Iya, betul. untuk kedua belah pihak Iya. gitu ya. Jadi pasti ada beberapa sekolah yang mungkin masih dalam proses atau masih mungkin stuck karena ada beberapa faktor kendala-kendala mungkin gitu. Salah satunya biasanya karena faktor lokasi. Oh. Terlalu sampai ke daerah banget, daerah, agak susah oke. dijangkau atau mungkin masalah akses internet yang tidak ada. Akhirnya kan hal-hal seperti itu juga yang bisa menjadi salah satu faktor ya. Programnya agak delay atau malah nggak jalan sama sekali. Atau bisa juga pergantian tim. Pergantian Gitu. tim. Pergantian tim sama kalau di perusahaan kan ada yang resign digantiin orang. Di sekolah kan juga sama. Kepala iya, sekolah iya. bisa ganti. Iya, Guru betul. bisa ganti. Iya. Kayak gitu. Nah, begitu ada pergantian orang, pergantian tim, butuh waktu lagi untuk tahu dulu ini program mau ngapain. Nah, Ya, betul. hal-hal seperti itu bisa jadi faktor juga. Ya, Kurang lebih 500 ya. sekolah yang masih lagi ya. intens, rasanya komunikasi siswa ada segala macam, kayaknya masih 500-an aja sih, lebih masih. Kalau bicara mengenai anak SMK ya ini ya Ibu ya, tentunya kan apalagi kan anak SMK yang mau tamat nih ya, kayak aku inilah. Siapa nih? Kitin gitu. Oke. Kita Mbak Jadi- Tika juga. Oh, oke. Jadi suara hati nih. Iya, Nah, suara hati. Bukan cuman kita sih Bu, teman-teman juga gitu kan, teman-teman SMK juga pasti adalah kegelisahan, terus kekhawatiran lah setelah lulus nanti mau kemana gitu. Mungkin Ibu bisa kasih wawasan sedikit buat kita supaya kita nggak salah arah ya. Jangan langsung nikah kayak yang dibilang Mas Indah tadi, itu benar-benar udah salah arah ya. sebaiknya itu nanti dulu ya. Kalau boleh usul sih kayaknya nanti dulu gitu. Oke. Jadi pilihannya mungkin cuma dua dulu kali ya. Mungkin pilihan cuma dua Iya. dulu, antara melanjutkan pendidikan atau memang mau langsung kerja. Iya. Kan pasti itu. Itu pilihannya. Gitu. Kalau opsi nikah kayaknya nanti dulu lah. Nanti dulu itu Mas lah. Indah tadi. Hah. Atau itu kita bahas di belakang ya. Di skip. Beda lagi ceritanya itu. Ya paling pasti tentunya antara dua itu. Tapi kalau untuk siswa SMK kan memang karena basically SMK itu lebih ke keterampilan ya. Iya, Artinya betul. secara experience teman-teman SMK ini udah punya skill, udah punya jam terbang seharusnya dalam proses pembelajaran, sehingga kalaupun mau kerja harusnya potensinya juga ada. Gitu. Betul. Nah, seperti yang tadi kita juga sempat ngobrol Iya. sama Kritin bahwa mungkin
kalau memang sudah ada, kan kalau mau lulus lanjut kerja itu biasanya karena faktor ada yang kecenderungannya lebih ke faktor kebutuhan ya. Iya, Kalau tadi betul, saya bilang ke betul. Kitin Iya, ya, lebih iya, ke betul. faktor kebutuhan. Jadi kalau memang ada faktor kebutuhan ya otomatis bisa pertimbangkan kerja aja. Karena anak SMK harusnya kalian udah siap, udah Iya. punya skill, udah punya jam terbang, ya tinggal action gitu Iya. kan, apply, perbanyak aja apply. Yang namanya lulus sekolah tuh pasti banyakin apply, jangan cuma sebiji satu perusahaan doang gitu Iya, kan. iya. Karena satu perusahaan aja biasanya butuh waktu untuk seleksi aja berapa lama Iya, gitu kan. betul. Nah, tapi kalau misalnya memang untuk teman-teman yang tidak terlalu punya faktor kebutuhan, mohon maaf, atau dan juga plus punya dukungan Iya. secara finansial gitu ya, mau melanjutkan ya silahkan. Karena ya masih muda, masih semangat belajar ya biasanya ya. Iya, betul. Ya why not? Mau melanjutkan ya silakan saja. Gitu. Oke. Tinggal sama-sama aja sih. Kalau menurut saya sama aja. Mau melanjutkan apakah atau mau lanjut kerja, cari kerja, tinggal dipertimbangkan memang kita interestnya di mana. Karena sesuatu hal itu akan lebih gampang kita jalankan kalau memang kita juga udah ada interest di situ. Betul. Kalau memang faktornya mendukung dan keluarga juga mendukung kan melanjut. Ya silakan. Ya silakan. Kalau dipikir-pikir ya Ibu ya, melanjut ya. Kan SMK itu ya ada jurusannya ya. Ya. Tips supaya nanti jurusan Kitin kan TKJ nih. Nanti kalau kuliah juga nggak jauh-jauh gitu loh. Jurusannya tetap searah gitu. Bagaimana tipsnya itu Bu? Supaya nanti nggak salah arah juga. Jangan sampai kita nih TKJ, nanti ke perguruan tinggi malah milih hukum lagi. Itu salah juga itu kan. Sebenarnya salah juga relatif sih ya sebenarnya. Tapi Iya. kalau memang passionnya atau interestnya juga di hukum ya why not juga sih sebenarnya mencoba sesuatu yang baru gitu. Yang ya. baru. Tapi kalau sekarang kita ambil contoh misalnya kita nih ya, kita Iya, kan iya. jurusan apa sekarang TKJ TKJ ya. IT lah ya, kita udah Iya, bisa bilang betul, IT betul. gitu ya. Dan memang cukup enjoy. Apalagi sekarang kita juga sama-sama tahu ya, IT ini kedepannya peluangnya sangat besar sekali Iya, ya. betul, Ibu. Dengan perubahan atau update-update teknologi Iya. terkini sekarang, mulai dari AI, terus security cyber dan kawan-kawan lah. Iya. Ya pasti rasanya orang yang paham IT punya kans harusnya untuk bisa berjuang gitu ya, Iya, betul. mencari posisi ke depannya gitu. Nah, kalau sekarang kita misalnya memang juga udah punya basic di SMK-nya TKJ dan ngerasa interest di IT, ya berarti kuliahnya kenapa nggak ngambilnya yang IT? IT. Kayak gitu. Oke. Nggak harus jaringan, walaupun sekarang mungkin jaringan. betul, Karena betul. ngomongin IT itu kan luas sekali ya. Iya, luas. Mulai dari jaringan, desain, sekarang aja kan ini ngomongin multimedia segala macam Iya, nih. multimedia. Desain, Iya. video editing, begituan Iya. ya. Terus nanti ada AI, ada tadi security cyber, analisa data, wah banyak lah kayak Iya. gitu. Nah, ya mungkin bisa ngambil yang seperti itu. Tetap di skop IT. Oh, skupnya skup IT ya. Gitu. Kan tiap kampus itu kan, tiap perguruan tinggi itu kan bukan ada itu kan beasiswanya ya. Tips dong buat dapat beasiswanya gitu. Waduh, kalau tips buat dapetin beasiswanya ya yang jelas belajar aja ya. Ya, apa aja yang perlu dipersiapkan gitu loh Ibu. Yang perlu dipersiapkan supaya bisa dapat beasiswanya gitu. Kalau ngomongin beasiswa ya udah pasti pertimbangannya kan nilai itu nanti. Oh, nilai. Nilai Oke. ya. Jadi ya jelas belajar. Perkuat di sana. Ya, Itu udah pasti. Belajar. Itu nggak bisa diganggu gugat itu. Yang penting belajar. Ya kan. Nah, tapi dalam prosesnya kalau dulu pengalaman saya kan ada, kalau untuk beasiswa kan ada prosesnya ya, ada tahapannya. Mulai dari tadi nilai udah jelas, Oke. itu udah pastilah. Oke. Seleksi tahap awalnya pasti akan dilihat dari nilai rasanya. Lalu selanjutnya nanti biasanya ada tahap apa istilahnya mungkin kayak interview ya, Interview. komunikasi kayak gitu segala macem. Ya itu juga bisa jadi dipertimbangkan untuk bagaimana kita bisa membawa diri untuk ngomongnya, public Iya, speakingnya betul, itu tuh betul. yang kepake tuh di Betul. situ. Gitu. Oke, jadi cuman itu Mempersiapkan yang perlu diri itu. dipersiapkan Ya, diri rasanya itu sih ya. ya belajar ya. Belajar udah jelas ya. Kalian harus banyak belajar ya guys ya. Ya beberapa bulan lagi soalnya. Belajar buat dapat nilai terbaik sehingga Iya. nanti bisa dilirik kan. Iya, betul, untuk jadi betul. kandidat penerima beasiswa. Iya. Nanti kalau Kayak nilainya gitu. jelek nggak dilirik Ya nggak mungkin rasanya. sepanjang sejarah saya dengar nggak ada tuh judulnya yang dapat beasiswa nilainya terkapar. Tapi gimana ini Bu? Kecuali jalur lain ya. Oke. Kecuali jalur lain non akademis iya. gitu. Misalnya mungkin ada prestasi lain atau tadi ada kebutuhan khusus. Ya itu udah beda cerita. Itu udah beda cerita.
Tapi kalau nilainya udah jelek tuh Bu, bukan jelek sih, kurang buat mendapatkan beasiswa, tapi tetap aja kan bisa Ya melanjut. jalur lain ya. Tapi pakai jalur lain, Ya, bukan prestasinya jalur kan nggak beasiswa. selalu dinilai akademik ya. Mungkin ada sport gitu kan bisa juga. Bisa cari tahu nanti kalau biasanya di perguruan tinggi itu beasiswa tuh kan ada beberapa jalur tuh gitu. Ya tinggal disesuaikan. Tapi kalau misalnya udah jelas beasiswanya jalur akademik, ya itu sih nggak akan jauh ngomonginnya ya dari nilai dulu. dari nilai ya. Udah pasti itu. Oke. Gitu. Tapi dari jalur yang lain beda lagi ya, yang Beda lagi. diperhatikan ya. Iya. Waduh. Lagi ke Aksio. Mm-mm. Kalau misalkan kita udah lulus, apa Aksio bisa jadi jembatan kita buat ke industri? Bisa banget, bisa banget. Aksio kita tidak menjamin bahwa semua siswa binaan kami, Iya. siswa Aksio kelas program pasti akan diterima kerja ya. Iya, Aksio. Enggak, karena saat ini aja jumlah siswa binaan kita udah ada berapa puluh ribu. Iya. Sedangkan posisi kerjaan kan nggak mungkin segitu ya. Iya. Gitu. Nah, tapi dalam proses-proses pembelajaran termasuk salah satunya adalah program PKL, magang seperti ini. Iya. Itu yang menjadi salah satu poin utama di mana kita bisa ngetek langsung siswa-siswa untuk kebutuhan kami sendiri, Aksio sendiri. Seperti tadi saya ceritakan cukup banyak lulusan-lulusan siswa Aksio yang akhirnya juga kerja di sini dan bahkan bisa ngejar karir juga nih. Iya, betul. Sampai level manajerial juga udah ada. Kayak gitu. Termasuk tidak juga menutup kemungkinan hanya di Aksio. Tapi kalau teman-teman di sini kan juga pasti udah tahu ya, udah dengar bahwa Aksio kelas program ini industrinya tuh nggak hanya Aksio saja. Ada banyak industri yang gabung di sini. Gabung dalam arti apa? Sama-sama bantu untuk tadi menyampaikan ke sekolah yang saat ini sedang dibutuhkan industri itu apa. Kan kalau Aksio siapa sih kami? Kita kan cuman vendor perangkat kerasnya, laptopnya. Tapi kalau udah ngomongin secara khusus jaringannya atau bagaimana programming, bagaimana desain apa segala macam, itu kan pasti kita ada yang lebih expertnya ya, mitra-mitra kita yang lain. Nah, mereka yang bantu untuk kasih kurikulum, standarisasi kompetensinya seperti apa, kayak gitu, dan sehingga nantinya juga mereka bisa membantu juga dalam proses rekrutmen tadi. Ada kebutuhan mereka kan juga sama, namanya industri kan pasti ada kebutuhan tenaga kerja ya. Iya, Nah, betul, jadi betul. pada saat mereka ada butuh nih, mereka juga bisa ambil feeder dari siswa-siswa Aksio kelas program. Aksio kelas Tujuannya ke program. sana. Oke. Gitu. Jadi Aksio udah bekerja sama dengan berbagai industri ya Ibu ya. udah banyak ya, ada Microsoft, Oke. ada dari ada Intel, ada ini juga OFP, salah satunya gitu kan. OFP ini yang bantu kami Iya. nyusun kurikulumnya gimana, buat ngasih tahu ke sekolah tuh harus belajar apa sih, masalah video editing, masalah desainnya Iya, betul, gitu betul. kan ya. Nah, OFP salah satunya. OFP juga nanti ada kebutuhan kan, pasti ngeteknya juga Iya. lulusan siswa ACP. Iya. Bener nggak Pak Indra? Mereka sedang mempersiapkan diri supaya balik ke FP. Nah, Iya. gitu. Teman-teman yang sudah bergabung saat ini di Aksio, mereka juga hampir bisa dibilang ya rasanya 80% mereka pasti melewati proses PKL atau magang di Aksio dulu. oke. Kayak gitu. Karena dari situ kita bisa ngelihat penilaiannya gimana ya, performa mereka benar-benar dicemplungin di pekerjaan itu seperti apa. Kan di sini teman-teman PKL nggak ada kan? Semua udah pada dikasih tanggung jawab kan. Contoh nih Kitin udah jadi host, Widih. udah ada yang jadi editor mungkin, gitu kan? Nggak cuma disuruh fotokopiin gitu-gitu nggak kan? Nggak pernah sih, nggak pernah sih. malah. Yang ada malah kerja bikin kopi ya, bikin ya kopi enggak mah lah. boleh lah masih buat bareng-bareng ya. Justru malah ya kadang-kadang kitanya sudah ngetek siswa berdasarkan tadi ya experience Iya, betul. mereka yang sudah PKL atau udah magang tadi, kita udah ngetek mereka, tapi merekanya yang mungkin mau ngelanjutin pendidikan dulu kayak tadi ya, mungkin mereka udah ya, punya support lebih untuk bisa melanjutkan pendidikan atau malah dapat peluang lebih baik lagi, bukan di Aksio, ya silakan. Buat anak SMK yang mau buka usaha sendiri nih, usahanya itu berhasil, apakah dia harus juga kuliah atau tetap fokus dengan usahanya sendiri? Gitu. Kalau kuliah kan sebenarnya lebih bagaimana kita meng-upgrade diri kita ya. Jadi kalau ditanya ke entrepreneur atau wirausaha masih perlu kuliah enggak? Ya kalau dibilang masih perlu dan bisa, kenapa enggak? Oke. Gitu. Jadi- Karena yang namanya kuliah itu bukan sekedar kita ngejar gelar, tapi dalam prosesnya adalah kita membentuk diri kita lagi. Iya. Lebih ke membentuk diri kita lagi dan bagaimana kita menginjekkan ilmu-ilmu lagi ke
diri kita. Diri kita. Jadi nggak hanya yang wirausaha, bahkan yang udah kerja pun, ya ya kalau emang punya kesempatan, kalau masih mau belajar lagi, ya kenapa enggak gitu. Punya waktunya, malah bagus kalau bisa. Ya kan? Kalau yang kerja malah pasti akan membantu lagi untuk jenjang karirnya. betul. Gitu. Iya, peluang. Peluang kerja, maksudnya peluang kerjanya dari mana? Dari Aksio. Sekarang sih kalau dari Aksio belum ada program tersebut ya. Memang sampai kirim siswa ke luar negeri itu belum ada gitu. Tapi ya mungkin tidak menutup kemungkinan ya, karena secara Aksio sendiri kan juga sebelum sampai sekarang akhirnya juga bisa jadi perusahaan terbuka TBK. Dulu udah sempat ada di Malaysia, Vietnam. Dari Aksio juga. Kenapa? Aksio juga. Aksio ya, Aksio Singapura. Dan kita kan sekarang juga pusat research kita di Cina. Kayak gitu. Ya mungkin tidak menutup kemungkinan ke depan, siapa tahu ada, doakan saja. Amin. Gitu. Cuman sementara ini memang belum ada dari Aksio ngirim siswa langsung ke luar negeri. Tapi dalam hal studi banding pernah. Kita pernah kirim siswa beserta perwakilan guru dan pimpinan ke Vietnam mengunjungi mitra kita LS Cable, itu anak perusahaan dari LG. Dia untuk yang kabel jaringannya, produk kabel jaringannya itu namanya LS, perusahaannya PT LS Cable. Nah itu kita sempat ajak, karena itu kan juga masuk dalam kurikulum Aksio Kelas Program. Kita ajak waktu itu beberapa siswa dari sekolah terpilih dan perwakilan tadi pimpinan sama guru untuk studi banding ke sana, ke Vietnam, ke pabrik. Jadi dia pabriknya di Korea, sebenarnya ada 2, Korea sama Vietnam. Cuman kita waktu itu ajaknya ke Vietnam dulu lah. Kalau Korea kan lebih panjang lagi ngurusnya. Iya. Gitu. Kita kan udah banyak ngobrol ya Ibu ya mengenai anak SMK tadi, tips-tips tadi, bagaimana kalau anak SMK buka usaha sendiri, terus bagaimana kalau anak SMK langsung melanjut juga kan. Jadi kita mau nanya ini Bu, kebetulan kan kemarin kita dikirim link mengenai pendaftaran CPNS. Iya, ini kan jalurnya itu banyak ya Ibu ya, nggak terhitung malah. Jurusan kita kan TKJ nih, yang tepatnya kita buat lamar CPNS itu di bidang mana sih Bu? Soalnya jalurnya banyak ini, di jalur mana gitu. Pasti ya, cuman yang pasti harus dilihat ini dulu. Saya sendiri juga nggak hafal sih ya bagian-bagian CPNS-nya apa aja, karena itu kan informasinya cukup banyak ya kalau CPNS kayak gitu. Tapi nomor 1 buat lulusan sekolah menengah SMA atau SMK yang udah pasti ya silakan dilihat dulu mana yang requirement-nya atau kriterianya memang pendidikannya adalah di sekolah menengah. Kayak gitu. Jadi jangan salah apply gitu ya. Nanti kriterianya S2 kalian apply gitu kan, ya itu udah jelas pasti dicoret. Gitu udah pasti gugur langsung di awal gitu kan. Ya jadi nomor 1 udah jelas perhatikan kriterianya gitu. Karena yang namanya CPNS itu se-Indonesia kecenderungannya pasti ngejar ke sana. Dengan kuota sangat terbatas sekali. Iya betul. Bener kan? Iya. Jadi jangan salah pilih dulu, yang pasti sesuaikan dulu kriterianya dari requirement yang disampaikan, bagian formasi apa yang memang mereka menerima dari pendidikan sekolah menengah. Kayak gitu, itu udah pasti nomor 1-nya. Lalu yang selanjutnya, iya kalau ngomongin apa yang cocok, saya sendiri juga nggak tahu ya. Tadi saya bilang kan saya juga nggak hafal nih formasi CPNS itu apa aja gitu kan. Tapi kalau misalnya memang arahnya ngejarnya ke CPNS, dicoba dulu aja. Silahkan coba dulu aja selama yang tadi ya kriterianya sesuai. Kriteria sesuai dan juga ya tentunya persiapin diri karena kan pasti masih ada tes-tesnya lagi ya, tes kompetensi dasar, komputer juga rasanya waktu itu juga ada beberapa tahun lalu juga rasanya saya pernah nyoba gitu ya. Itu kan ada tes-tesnya tuh ya, persiapkan diri di sana. Kayak gitu. Urusan nanti mau masuknya kemana kan ya sekarang ya mohon maaf nih, biasanya kan sekarang tuh paling banyak ngejar pokoknya jadi PNS dulu. Iya betul Ibu. Urusan nanti ditempatinnya di mana itu nanti nomor 2. Iya. Kayak gitu. Sambil berjalan kan bisa saja kita juga mulai enjoy ke sana. Bisa aja kita mensyukurilah apa yang kita dapat. Poinnya sih mungkin lebih ke sana ya. Jadi kalau ditanya sekarang enaknya kemana? Iya, nggak tahu juga ya. Sesuaikan aja kriterianya tapi dan ambil kesempatan yang bisa diambil. Itu aja sih. Kalau mengenai di CPNS ya. Jadi setelah tamat SMK bisa tuh langsung bisa. Setahu saya kan memang ada ya bagian-bagian yang menerima bagi lulusan sekolah menengah. Bisa dicoba. Silakan. Ya masing-masing rasanya ada kelebihannya ya. Ada kelebihannya kalau PNS kan memang
untuk awal-awal ya harus survive dulu dengan Iya. pendapatan yang mungkin mohon maaf Itu. agak pas-pasan gitu ya. gitu. Tapi dengan kedepannya jaminan-jaminan yang memang banyak jaminan dari negara lah bisa dibilang kan. Tapi kalau non PNS ya bisa, itu kembali lagi tergantung pribadinya gimana pribadi bisa sih. mengejar karir, atau kalau yang pengusaha entrepreneur bagaimana bisa mengelola usahanya. Iya sih Bu, betul Kan sekali. gitu ya. Iya, benar sih Bu yang Ibu bilang tadi. Tapi nggak ada salahnya kalau memang mau dicoba ya silahkan. Ya nggak ada salahnya Iya. buat dicoba ya. Gimana sih Bu dunia persaingan ini kan SMK nih, masa depan SMK itu gimana, kan ada banyak tuh, ada kuliah, SMA, jadi gimana itu ke depannya? Ya sebenarnya nggak hanya SMK sih ya, dengan era perkembangan teknologi Iya, yang iya, luar biasa sekali saat ini, semua rasanya masing-masing memang harus berlomba sih ya kalau kata saya, bagaimana kita bisa mengupdate terus pembaharuan-pembaharuan tersebut gitu. Nah, SMK balik lagi tadi bahwa SMK ini udah punya modal awal nih bisa dibilang gitu. Punya modal awal kenapa? Karena di SMK kan udah lebih praktek ya, Iya, lebih betul. belajarnya tidak teoritis Iya. seperti mungkin SMA nih yang Iya. saya tahu nih ya, yang saya tahu. Jadi anak-anak SMK, teman-teman dari SMK ini selain udah punya experience tersebut, selama mereka juga bisa mengikuti standar kompetensi atau perkembangan teknologi terkini sekarang, rasanya peluangnya juga sangat besar untuk bisa bersaing nanti ke depannya. Sekarang dengan banyaknya otomatisasi sekarang, itu kan sudah banyak bidang-bidang kerjaan yang udah digantikan dengan robot lah, segala macam ya, otomatisasi itu. Sehingga ya memang tidak bisa dipungkiri, banyak udah nggak butuh tenaga kerja manusia lagi gitu. Tapi yang namanya otomatisasi itu kan mereka tetap sebuah alat, sebuah perangkat di mana harus ada tetap humannya yang buat mengoperasikan, buat maintenance-nya segala macam. Bahkan AI sendiri kan ada programmingnya yang harus ditanamkan dulu seperti apa. Nah itu kan butuh humannya, butuh beneran the real brainnya itu harus ada gitu kan. Iya Bu. Nah makanya kalau sekarang siswa, khususnya mungkin kita ngomongin siswa SMK Iya, tadi SMK. ya. Kalau siswa SMK sendiri juga memang bisa mengupdate dirinya demikian, peluangnya pasti besar menurut saya ya. Jadi yang kalau sekarang nih kita nggak paham dengan AI, nggak otomatisasi apa segala macam. Itu udah jelas lah pekerjaan itu bisa digantikan dengan otomatisasi. Tapi kalau kita setidaknya paham dengan perkembangan tersebut, kita masih punya peluang untuk bisa bersaing. Kan kita udah banyak bertanya ya untuk kita ini yang ada di sini. Kami juga bertemu dengan beberapa anak SMK yang seumuran dengan kita. Mereka juga punya kekhawatiran tersendiri dan gak jauh beda dari kekhawatiran. Kita ada videonya sih Bu, mungkin tim Apa nih? Coba kreatif lihat. bisa tampilin. Kan saya sebagai anak SMK, atau lebih tepatnya itu setelah saya lulus itu nanti bagaimana gitu. Kalau dari saya pribadi itu, kalau lulus SMK itu yang paling saya takutin tuh antara mau kuliah atau bahkan nanti kalau kerja tuh nggak tahu nih mau kerja jadi apa gitu. Kadang juga takutnya nggak sesuai dengan jurusan saya yang sekarang, atau kadang juga saya nanti kuliahnya malahan bisa nggak bener gitu. Apalagi kan zaman sekarang itu kalau misalnya mau cari kerja itu kita harus kuliah dulu gitu. Nah mungkin itu sih, tapi saya juga bingung atau saya juga perlu beberapa saran dari narasumber mengenai gimana sih menurut narasumber ini, apakah saya harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya yang sekarang, atau mungkin karena saya tuh orangnya lebih ke suka cari uang ya, jadi saya tuh pengennya langsung kerja aja gitu, nggak mau kuliah. Tapi mungkin kalau misalnya sesuai yang saya bilang tadi, pekerjaan itu harus melakukan lewat kuliah dulu gitu. Jadi apakah saya harus melaksanakan kuliah terlebih dahulu sebelum bekerja, atau saya boleh langsung kerja aja gitu, berhubungan saya juga lebih suka mencari penghasilan daripada kuliah gitu. Galau ya, kegalauan Iya, yang tadi ya. kegalauannya, Jadi iya. mau kuliah atau mau Mau kerja. iya. Ya mungkin tadi seperti yang udah kita bahas Iya. ya. Mungkin pertimbangkan faktor-faktor lainnya ya tadi ya. Kalau memang lebih kayak tadi, kalau menurut saya, secara saya pribadi sendiri, kalau memang ada faktor kebutuhan, ya kalau saya prefer mungkin kerja. Apalagi tadi dengan SMK yang lebih punya
start duluan ya, Ya, bisa start ya, duluan betul, karena betul. tadi mereka udah bisa praktek gitu, dan apalagi dengan sekarang kurikulum merdeka apa segala macam kan sudah banyak sekolah-sekolah yang menerapkan itu ya, Iya. di mana apa yang dipelajari oleh siswa itu memang sesuai dengan maunya industri Betul. kayak gitu, sehingga mereka punya peluang lebih gitu. Tapi kalau memang punya faktor pendukung lainnya seperti dukungan keluarga dan finansial mau melanjutkan ya silakan. Balik lagi mungkin ke pribadi ya. Iya betul. Kalau tadi kan sempat ada mention tuh, kalau saya sih pengennya kerja, pengen dapat Iya. duit dulu ya. Kalau memang maunya begitu ya silakan gitu ya. Mau cari pengalaman ya lebih baik Iya. juga, tidak ada salahnya kayak gitu. Tinggal dikomunikasikan dengan keluarga aja. Iya betul sih. Saya rasa kan kalau misalnya untuk sesuatu yang positif, keluarga juga pasti akan mendukung. Mendukung, Kayak gitu. ya. Tergantung bagaimana tinggal disampaikannya Iya. aja, keinginannya seperti apa gitu. Ya kurang lebih begitu sih ya. Kegalauannya pasti rasanya semua yang mau lulus juga kegalauannya begitu ya. Iya, hampir Mikir sama semua. mau kuliah lagi apa lanjut kerja ya. Oke. Ada video lain juga Ibu? Beberapa keluhannya setelah lulus SMK itu mungkin saya itu takut seperti tidak memiliki pekerjaan ya, atau susah mencari pekerjaan, atau kuliahnya di mana takutnya tidak keterima gitu. Dan saya juga bingung antara mau pilih langsung kerja ataupun kuliah dulu, soalnya kan kalau langsung kerja itu bisa langsung menafkahi orang tua, yang menafkahi keluarga. Nah kalau kuliah dulu, nah itu tuh kayak membebani orang tua juga gitu, kayak lebih membebani. Nah jadi paling itu sih pertanyaan aku juga ya, lebih mending yang mana dulu gitu, kuliah dulu atau kerja dulu, atau lebih baik dua-duanya mungkin kalau bisa ya. Ya poinnya sama sih, masih sama-sama Iya, galau masih sama gitu ya. galau. Tapi tadi juga disampaikan kan di awal takut nanti nggak bisa begini, nggak bisa Iya, begitu gitu ya. iya, Kalaupun betul. mau kerja takutnya nggak punya skill apa segala macam. Nah justru itu yang harus diisi dari sekarang Iya. gitu. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita kan. Betul Ibu. Ya kan, dengan SMK sendiri sekarang juga sebagai salah satu jembatannya belajar apa yang dibutuhkan industri, kebutuhan apa yang harus kita bisa Iya. gitu ya, skill apa yang harus kita punya. Persiapkan. Iya, nah itu ya silakan diikuti gitu ya, akademi-akademi yang ada dijalankan, sertifikasi juga perbanyak, misalnya sertifikasi kalau sudah ada, kalau di Aksio Kelas Program kan memang ada. Ada. Kita memfasilitasi ya, ada sertifikasi. Nah itu juga diikutin gitu ya, maksudnya udah dapat support nih, udah dapat Iya, support betul. sertifikasi dari industri, itu akan sangat membantu sekali gitu. Jadi kekhawatiran, aduh takutnya nanti Nggak gue nggak punya ketemu, kompetensinya nih, gini. Nah ya justru itu jangan dipikirkan sebagai kekhawatiran sekarang ya, gitu. Itu harus kalau udah terpikir itu berarti, aduh gue mau apply ke perusahaan IT nih, misalnya gitu ya, perusahaan IT, tapi gue nggak ngerti. Ngecek spesifikasi komputer aja nggak tahu, nah itu kan berarti udah tahu, harusnya udah mulai belajar arahnya. Iya. Gitu. Jadi intinya kita harus tahu yang mau kita tembak itu tuh apa. Jadi pelurunya itu nggak yang sia-sia, Iya betul. ya Tepat kan? sasaran Tepat gitu. sasaran. Jadi kalau kita udah tahu, oke, gue pengen lanjut kerja dan gue interest nih misalnya gabung ke, oke, kita let's say bilang Aksio lah ya, Iya. gitu. Aksio yang perusahaan IT, misalnya jurusan bagian Markom gitu, bagian desain apa segala macam lah, misalnya Iya. seperti itu ya. Oke. Artinya udah tahu targetnya apa, berarti peluru yang perlu ditembakkan ke sana itu juga harus sesuai Iya. gitu. Jadi kan udah tahu, oke, Markom berarti tentang desain apa segala Iya. macam, dan di SMK juga mungkin udah sempat di Dipelajari. jembatani dikasih tahu bahwa oh kalau desain nih program yang sekarang lagi tren dipakai oleh industri-industri adalah ini. Iya. Ya perkuat di situ Oke. gitu. Sekarang kalau kita cuman kepikiran, aduh takutnya begini-begini, tapi nggak ada action sama sekali dari Ya. kita, ya zong juga ya. Sia-sia juga. Ya, betul, kayak betul, gitu. Ibu. Jadi kekhawatiran nanti, pikirkan nanti aja. Yang udah sekarang emang sudah terlewat, nah bagaimana kita mengisi itu agar tidak menjadi realita. Gitu. Keluh kesah saya setelah tamat yaitu mungkin kalau tamat rencana saya akan kuliah, tapi hambatan saya yaitu saya bingung mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa. Takutnya nanti pada saat saya udah tamat atau menyelesaikan kuliah saya itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang ingin saya kerjakan gitu. Mungkin pertanyaan saya dari narasumber, bagaimana cara memilih jurusan yang benar saat kita ingin kuliah nantinya gitu. Kalau ini biasanya bisa coba ya, ada psikotes biasanya yang bisa membantu Oke. mengarahkan minat kita ini kemana gitu. Dan rasanya kalau
di sekolah mungkin juga ada ya guru BK ya biasanya ya. Ada guru BK kan. Nah, setahu saya biasanya mereka tuh suka ada, kalau beberapa sekolah mungkin ya, saya nggak tahu apakah rata untuk semua sekolah. Tapi zaman saya dulu aja itu juga ada dari BK konseling gitu ya, konseling gitu menggunakan tambahan psikotes. Jadi ngebantu hasilnya tuh nanti akan ngebaca kita tuh lebih interestnya atau passionnya kemana, di bidang apanya, atau kita tuh tipe orangnya karakternya Kayak seperti mana. apa. Jadi ada suggestionnya gitu loh, ada suggestionnya bahwa oh karena dia tipenya begini nih, misalnya introvert atau extrovert atau apa kayak gitu ya. Bidang kerja yang disarankan adalah ini. Nah mungkin hal-hal seperti itu bisa membantu mengarahkan ya keputusan itu mau kemana. Nah mungkin bisa dicoba aja. Gitu. Sekolah, kalau di sekolah ya silakan hubungin guru BK Anda. Ya, guru BK ya. Jangan lupa ya guys ya, guru BK. Gitu. Atau secara mandiri juga googling deh. Ada kok yang memfasilitasi psikotes secara online gitu. Jadi kita juga bisa lihat hasilnya kita tuh tipenya kayak gimana sih. Dan kita itu kalau untuk profesi kerja cocoknya di apa? Oh, jadi bisa ya Ibu Ada, ya dengan ada. cara kayak gitu. Ya, kan tadi itu anak-anak SMK yang masih belum tamat itu kegalauannya. Kita juga ada video alumni nih, Bu. Ya, sebenarnya dari masa SMK itu saya sudah berencana untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Jadi yang menjadi keresahan saya itu terkait dengan masa depan. Meskipun saya udah siap gitu dari SMK ingin melanjutkan kuliah, tetapi yang menjadi tantangan itu seperti apakah jurusan yang saya pilih di bangku kuliah itu tepat dan cocok untuk saya? Lalu biaya kuliah dan apakah saya bisa beradaptasi dengan lingkungan kuliah, lingkungan kampus yang baru? Karena tentu lingkungan kampus dan lingkungan sekolah itu berbeda ya. Lalu muncul lagi nih pertanyaan, apakah keterampilan yang saya miliki selama SMK itu bisa saya pakai di bangku kuliah? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tuh menjadi tantangan yang cukup besar bagi saya untuk melanjutkan dunia kuliah saya, tetapi itu bisa menjadi peluang yang besar untuk saya menjadi yang lebih bagus lagi. Itu, Ibu. Ternyata pertanyaannya, keluhannya lebih banyak ya daripada ada SMK tadi. Tapi poinnya gitu. sih kurang lebih sama ya. Iya. Bagaimana memutuskan apa yang baik buat dirinya. Iya, betul. Gitu. Kalau berkaitan dengan bidang kuliahnya apa, termasuk juga nanti kira-kira mau kerjanya di mana, ya kembali lagi ke yang tadi gitu ya, untuk membantu menguatkan keputusan kita gitu ya, pertimbangan kita, ya silakan dicoba tadi Ya. dengan konseling ataupun psikotes, itu bisa membaca, itu sangat membantu di sana. Lalu ya sama kalau sekarang ditanya apakah yang dipelajari di SMK nanti Iya. di sekolah gitu ya bisa terpakai, saya rasa harusnya bisa ya, karena kan namanya pendidikan ini berjenjang. Iya, betul. Namanya jenjang pendidikan itu satu sama lain pasti berkorelasi, Iya. saling menguatkan nantinya. Gitu. Kalau di SMK-nya nggak punya basic yang kuat, ya tentunya agak keteteran juga nanti di Iya, jenjang iya. atasnya. Kan logikanya gitu ya. Iya, betul Ibu. Gitu. Terus urusan bagaimana nanti apakah bisa beradaptasi apa segala macam, itu harus dipaksa. Harus dipaksa. Jadi sekarang jangan ngomongin mental health lah. Ya maksudnya kalau kita mau survive entah itu dalam masa kuliah kita, kalau kita melanjutkan pendidikan atau dalam pekerjaan, segala tantangan, masalah pasti ada. Iya, betul. Pasti ada. Banyak hal yang kita harus adaptasi. Itu wajib. Kalau sekarang kita yang ambil keputusannya, akhirnya kita nggak lanjut, ya kalah dong. Gitu ya. Sia-sia ya. Jadi intinya ya kita harus perkuat mental kita juga, udah jelas iya gitu. Mental yang sekarang kan banyak tuh, mental health-nya terganggu nih, begini apa segala macam gitu ya. Ya tapi itu adalah salah satu fase di mana bagian dari pembentukan diri. Kalau kita udah nyerah langsung, ya kita udah lihat endingnya seperti apa. Gitu. Jadi kalau dibilang takut nggak bisa adaptasi, ya harus itu. Harus bisa Harus beradaptasi. bisa beradaptasi. Gitu. Kita kan udah tampilin Bu video baik dari anak SMK yang masih belum lulus ya. Ada juga yang udah lulus. Mungkin Ibu bisa kasih tips nih buat kita ini, apalagi buat saya Mbak Tika yang mau lulus. Tipsnya yang baru mau lulus karena memang tetap masih ada waktu yang menuju ke sana.
Iya, perbanyak isi diri dulu. Isi diri maksudnya dengan banyak hal positif tentunya ya. Mulai dari ilmu, experience pengalaman-pengalaman lain, pengalaman hidup Cael. Asik, pengalaman Ya, hidup. pokoknya ya isi sebanyak-banyaknya. Lalu yang pasti sih terutama dalam masa-masa seperti ini ya, kayak mau lulus terus mau kemana. Yang pasti jika sudah ada kesempatan di depan mata, ambil dulu aja. Jangan pilih-pilih. Kan kadang-kadang suka ada yang mau kerja nih, udah apply keterima di yang mana. Tapi aduh nggak cocok nih di sini. Aduh nanti di sana mental health-nya keganggu gini. Jangan dulu. Jangan dulu. Kalau saya boleh sarankan untuk fresh graduate jangan banyak pilih dulu. Jangan banyak manja ya. Jangan banyak pilih dulu, jangan manja boleh. Ya manja-manja ya. Intinya bukan artinya saya bilang oh ya udah suka nggak suka ambil dulu. Dalam arti gini, ini akan jadi batu loncatan gitu. Kalaupun kita ambil yang di depan mata, itu kan nggak berarti kita seumur hidup akan di situ. Iya betul. Ya kan? Itu hanya sebagai kita bisa jadikan itu sebagai batu loncatan. Walaupun mungkin kita hanya sebentar di situ, tapi pasti akan ada hal-hal yang bisa kita pelajari atau membentuk diri kita. Intinya ke sana. Kayak gitu. Jadi jangan kadang-kadang soalnya suka sering denger nih. Iya. Termasuk circle saya sendiri juga kadang-kadang masih ada pada zamannya gitu ya. Itu yang menunggu sesuatu yang belum pasti. Menunggu sesuatu yang gak pasti. Gitu. Jadi kan lebih baik yang kalau misalnya sudah ada kesempatan ambil dulu aja. Ada tawaran kerjaan nih. Bagiannya tapi kurang cocok, ambil dulu aja. Ambil dulu aja. Itu udah satu kesempatan kamu buat belajar sesuatu yang baru mungkin. Kayak gitu. Ya kan? Mengenal lingkungan kerjanya atau termasuk kuliah gitu loh. Pengennya kedokteran. Lulusnya mungkin di administrasi misalnya. Silakan pikirkan. Kalau kira-kira potensinya juga ada. Semua jurusan saya rasa potensi pasti tetap ada gitu ya. Kalau memang udah ada ambil dulu aja. Gitu. Jadi itu sih berdasarkan pengalaman hidup ya. Aduh, ternyata ini pengalaman hidup ya. Gitu. Oke Ibu, terima kasih tipsnya. Kayaknya pengalaman hidup sama tips dari Ibu sangat memotivasi sekali ya, menginspirasi sekali ya. Terima kasih ya Bu ya atas Sama-sama. semua tipsnya. Mudah-mudahan membantu. Amin. Pasti membantu. Aku aja udah terbantu. Oke. Untuk nggak jadi nikah dulu ya. Enggak. Di skip itu Ibu. Buat apa cepet-cepet nikah, nggak boleh gitu. Oke, demikian aja untuk konten SMK Bicara hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga linknya buat teman-teman kalian yang mungkin butuh pencerahan ya guys ya. Dan jangan lupa nonton konten kita selanjutnya. Bye-bye.